Ya betul. Ya, Kita berbangga dengan merdekanya Indonesia. ya, merdeka. Ya. Nah, mengisi kemerdekaan itu harus kita juga merdeka, toh Pak. Iya, betul. Pasti. Merdeka dari segala hal, baik Dalam segala hal, betul. dari segi ekonomi, terutama di bidang toleransi juga harus merdeka. Artinya bangga menjadi anak bangsa dengan suku yang begitu Iya, beragam, terus kemudian agama juga banyak, tapi kita tetap damai, iya, bertoleransi gitu ya. betul. Nah, Itulah, bagaimana menjalin toleransi ini? Tentu juga sebagai pendeta senior mestinya tiap hari ada waktu ya mengedukasi akar rumput agar mencegah terjadinya perselisihan yang memicu bisa merusak toleransi gitu loh Pak maksudnya. Silakan Pak betul, Martin. betul. Ya, ya, namanya merdeka itu berarti kita tidak terjajah. Kalau kita tidak terjajah itu berarti kita betul-betul bisa melakukan apa saja yang baik menurut Tuhan gitu ya. Karena kalau di luar Tuhan itu kita berarti kita dijajah gitu loh. Kita dijajah dengan misalnya perbuatan yang salah, tidak toleran terhadap sesamanya, itu dijajah itu. Tapi kalau kita bisa toleran karena Tuhan itu mengajarkan kita untuk berbaik dengan sesama kita, maka kita di situ merdeka gitu. Merdeka artinya hanya Tuhan saja yang berkuasa, tidak boleh ada yang lain. Kalau sudah tidak toleransi itu berarti itu kita sudah dijajah. Kita ada dijajah oleh kuasa lain. Karena tidaknya toleransi itu berarti kita akan menimbulkan masalah dengan sesama kita. Padahal Tuhan mau supaya kita berbaik dengan sesama kita dalam hidup ini. Karena manusia itu saling menopang satu dengan yang lain. Jadi kalau kita tidak saling menopang, bagaimana hidup ini bisa berjalan? Itu seperti contohnya orang Arab dengan minyaknya. Kan dia tidak bisa makan minyak. Dia harus ada hubungan dengan orang lain untuk bisa dapat masukan yang lain gitu. Begitu pun di dunia manapun sama semua. Gitu. Kita punya bahan-bahan mentah banyak. Tapi kan tidak semuanya kita bisa kelola sendiri. Harus ada kerjasama juga dengan orang lain. Sehingga ini perlu toleransi. Bagaimana kita bisa menghargai orang lain untuk bisa hidup bersama dalam menopang satunya lain. Adanya perbedaan itu sebenarnya untuk saling melengkapi. Jadi perbedaan itu bukan untuk bermusuhan. Nah ini yang kalau orang yang tidak orang terjajah, dia anggap perbedaan itu sebagai permusuhan. Ini persoalannya di situ. Dari pengalaman hidup kita ini kita lihat seperti itu. Jadi kalau orang yang bisa toleransi itu berarti dia sudah merdeka ya, begitu. Oke, baik. Ya, Terima kasih Pak Martin sebelum ke ya, Bang Juma atau jamaah yang lain bahwa beragama juga di Republik Indonesia ini sangat-sangat merdeka gitu loh Pak. ya, Gitu ya, sangat-sangat merdeka. Itulah indahnya Indonesia. Mari kita mengisi kemerdekaan ini supaya kita ini saling sharing maupun kita berlainan tuh tetap kita merdeka. Nah, kemerdekaan beragama itu juga tentu diaplikasikan ke agama masing-masing. Kalau diaplikasikan secara ekstern ya, itulah toleransinya, tapi toleransi intern umat beragama itu nggak boleh saling bertukar akidah. Dan yang paling penting ya, Pak Martin adalah mari kita bertoleransi dengan diri kita agar kita ini secara intern tidak salah memilih agama dan tidak salah memilih sembahan. Topik hari ini, apa kemerdekaan beragama ini betul-betul kita merdeka mencari Tuhan yang benar sesuai dengan kepercayaan kita. Topiknya hari ini, apakah kemerdekaan kita ini betul-betul merdeka bebas mencari Tuhan? Siapa tahu bukan Tuhan itu yang kita sembah atau pencipta alam semesta. Saya beri kesempatan dulu ya kepada Bang Juma untuk menyalami pendeta senior kita, Pak Martin. Silakan Bang Juma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Pak Martin. ya. Selamat siang Juma. Semoga sehat selalu. Ya, selamat siang Pak. Baik. Jadi tema kita pada hari ini seperti yang ditawarkan oleh Bang Handi terkait dengan momentum yang paling membahagiakan kita sebagai anak bangsa terkait dengan kemerdekaan. Jadi di dalam ajaran agama Islam terkait dengan kemerdekaan ini
dari awal penciptaan manusia berdasarkan Al-Quran, itu Allah sudah memberikan kita kemenangan, karena kita tidak dicipta seperti makhluk yang lain. Kita dicipta dalam bentuk manusia, di mana manusia itu memiliki kelebihan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah menerangkan di dalam Al-Quran, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Dan sungguh, jadi di sini Allah benar-benar menekankan. Jadi bukan cuma sungguh, tapi tekanan yang ada di kata laqad itu menekankan bahwa sungguh-sungguh, sesungguhnya, sungguh di atas sungguh, ya bahasa kita. Bahwa Allah telah memuliakan anak cucu Adam. Jadi anak cucu Adam itu melalui pemberitaan Al-Quran itu dimuliakan. Bukan malah mereka itu dikutuk. Lalu kemudian Allah mengatakan, وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. Dan kami angkut mereka di darat dan di laut. Dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Jadi kemenangan hakiki itu adalah ketika kita bisa mempedomani apa yang kemudian menjadi garis akidah di dalam keimanan umat Islam. Ini internal. Jadi menurut kami umat Islam, kemenangan itu ketika kita bisa memaknai kemerdekaan itu secara hakiki. Apa itu? Ya, menyadari bahwa kita sebagai makhluk yang dicipta dengan predikat mulia. Walaqad karramna bani Adam. Jadi karim itu sudah diberikan kepada kita sebagai manusia. Jadi tidak ada beban dalam pemikiran bahwa kita ini adalah makhluk yang dicipta dengan kondisi yang buruk. Lalu kemudian Allah mengatakan bahwa kita sebagai makhluk itu diberikan kelebihan-kelebihan dari makhluk lain. Ya, diberikan kelebihan dari makhluk lain. Wa faddalnahum ala katsir mimman khalaqna tafdila. Jadi kesempurnaan itu ada merupakan kelebihan yang dimiliki oleh manusia. Oleh karena itulah kemudian kemerdekaan mutlak, kemerdekaan hakiki adalah ketika kita mampu mengolah diri ini sebagai makhluk yang dicipta dalam bentuk fi aksani takwin, dalam bentuk sempurna. Nah, setelah itu kita sadari kemudian, maka kita memahamkan pada diri kita bahwa manusia, dalam hal ini umat Islam, sebagai makhluk Allah yang telah dicipta oleh Allah, itu telah dianugerahi keistimewaan tersendiri yang tidak diperoleh oleh makhluk lainnya. Ya. Itu yang perlu disadari. Jadi selain ilmu, selain akal, di antara bentuk kemuliaan dan kelebihan manusia di atas makhluk-makhluk yang lain adalah mereka memiliki kecenderungan untuk bebas dari penindasan dan bebas dari penjajahan. Nah, ini yang perlu kita pahami kemudian. Sehingga untuk melangkah kepada terbebasnya dari penindasan dan penjajahan, harus ada pola di dalam kehidupan yang menuntun manusia itu untuk mencegah yang ma'ruf, mengajarkan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar, maksud saya. Jadi ada pola yang kemudian ditawarkan oleh Allah untuk bagaimana manusia yang merdeka, yang diberi kemuliaan dengan ilmu, dengan akal, kemudian diberi kebebasan untuk menentukan perilakunya, maka Allah memberikan koridor, tuntunan, yaitu Al-Quranul Karim. Nah, kemerdekaan demi kemerdekaan yang kemudian diperoleh oleh umat Islam secara lahiriah dan batiniah itu terlaksana dan teradakan, ya, dengan sempurna. Tinggal kemudian manusia bagaimana bisa mengisi daripada kemerdekaan yang dimiliki itu. Jadi dengan kata lain bahwa kemerdekaan adalah merupakan kunci kemuliaan manusia. Manusia tidak akan lebih utama dari makhluk-makhluk lain dan menjadi mulia daripada makhluk-makhluk lain ketika manusia itu tidak mampu membebaskan dirinya dari penjajahan. Penjajahan batiniah, penjajahan lahiriah. Karena itulah kemudian inti daripada pembukaan saya di sini adalah umat Islam ketika mereka ingin beribadah kepada Allah,
mereka merdeka disebabkan karena tuntunan syariat, hukum-hukum, kaidah-kaidahnya, rukun-rukunnya itu sudah lengkap. Kalau dulu umat terdahulu ketika mereka ingin menyembah Allah, menyembah Tuhannya, mereka kebingungan. Dengan pola apa? Nggak ada caranya, nggak ada tata caranya. Bingung mereka. Mereka terkungkung di dalam sebuah paradigma berpikir bahwa kayak mana saya harus menyembah kepada Tuhanku. Alhamdulillah Islam dalam hal ini merdeka karena ada tuntunan dan syariat yang tinggal dipersiapkan. Siapa yang ingin melakukan silakan, ini caranya. Siapa yang ingin meninggalkan silakan, ini daripada akibatnya. Saya kira begitu, saudara-saudara sekalian, terkhusus kepada Pak Martin sebagai pembuka untuk edukasi kita pada pagi hari ini. Silakan Pak. Iya. Bagus kita bicara soal kemerdekaan ya. Jadi saya angkat dari dialog orang Yahudi dengan Yesus sendiri, gitu. Supaya menjadi terang apa yang dimaksud dengan merdeka itu. Jadi jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Gitu. Jadi Yesus katakan kalau kamu ada di dalam aku dan aku dalam kamu itu betul merdeka, kata Yesus begitu. Ditantang sama orang-orang Yahudi, gitu. Ya, ditantang sama orang Yahudi. Kamu bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu betul-betul, kamu benar-benar merdeka. Artinya di sini bicara merdeka itu bicara tentang kebebasan kita untuk melakukan sesuatu yang baik, gitu. Yaitu merdekanya. Kalau kita ukuran Yesus adalah kalau kamu sudah berbuat dosa, di situ berarti kamu sudah menjadi hamba dosa. Nah, itu ukurannya di situ. Tapi kalau kita misalnya kita melakukan hal yang baik, berarti kita hamba Tuhan karena Tuhan mengajarkan yang baik terhadap sesamanya. Sehingga itu yang menjadi ukuran Kristen itu di sana. Dia jadi hamba dosa apa hamba Tuhan? Nah, ini ada dua pilihan dalam kehidupan orang Kristen itu hanya dibagi dua itu aja. Kalau dia sudah tidak taat atau dia sudah menyangkali Yesus, dia menyangkali Tuhan yang mengajarkan mengasihi untuk sesamanya, lalu dia sangkal itu masalah. Berarti dia sudah berada di bawah kuasa sebagai hamba dosa. Karena hamba dosa itu dia akan melakukan segala sesuatu yang salah, yang jahat gitu lah. Nah ini ukuran kita tuh di situ. Makanya dalam dialog Yesus dengan orang Yahudi itu seperti itu. Jadi kalau kamu betul-betul merdeka, kamu tidak akan berbuat dosa. Karena orang yang berbuat dosa itu dia sebagai hamba dosa. Nah ini menjadi ukuran yang sangat konkret sekali dalam kehidupan kita. Apapun alasan kita, tetap kita harus melakukan hal yang baik terhadap sesamanya. Ini menjadi standar Kristen itu di situ. Sehingga Yesus datang untuk menggenapi itu. Karena orang-orang Yahudi itu masih berpegang pada tata cara lama, di mana mereka baru belajar mengenal Tuhan. Makanya tata cara ibadah Yahudi itu memang lengkap sekali, karena itu dari Tuhan. Jadi bukan karangan manusia ya. Tata cara ibadah Yahudi itu luar biasa. Karena itu ajaran dari Tuhan sendiri. Bukan ajaran manusia. Atau rekayasa manusia itu bukan. Nah, hanya kesalahan mereka, kekurangan mereka satu. Mereka baru belajar mengenal Tuhan dengan tata cara ibadah, dengan syariat-syariat itu. Mereka belum sampai ke tingkat bagaimana hubungan dengan orang lain. Makanya mereka kadang-kadang menganggap orang lain itu yang bukan Yahudi itu anjing gitu ya. Itu bahasanya seperti itu. Itu bukti bahwa mereka belum merdeka di dalam hubungan dengan sesama manusia. Kalau dengan Tuhan memang mereka umat Tuhan, umat pilihan memang. Tapi di sinilah melalui bangsa Israel ini kita belajar bagaimana kita mengenal namanya kebenaran itu. Nah, orang Israel sudah ditunjukkan, dibuktikan bahwa mereka belum sampai ke tahap untuk menghubungi hidupnya dengan sesama manusia. Nah, untuk itu Yesus datang, karena Yesus datang ini untuk menjabarkan kabar sukacita dari Tuhan bahwa bangsa-bangsa akan diselamatkan. Nah, karena itu rasul-rasul itu diutus oleh Tuhan Yesus untuk memberitakan tentang kabar sukacita, tentang keselamatan ini kepada bangsa-bangsa lain. Nah, kabar keselamatan itu adalah kemerdekaan itu, supaya manusia merdeka dari penjajahan. Merdeka dari penjajahan berarti dia tidak lagi berbuat yang jahat terhadap sesama. Orang yang masih berbuat salah itu orang yang belum merdeka. Itu ukurannya di sana itu. Maka Yesus katakan, kalau aku merdekakan kamu, kamu betul-betul merdeka. Hanya yang baik-baik saja yang dilakukan terhadap sesamanya. Tapi kalau dia masih berbuat yang tidak benar,
itu bukan dari Tuhan. Itu ukurannya di sana, sehingga kemerdekaan bagi Kristen itu jelas begitu. Dan ini tidak bisa ditawar-tawar, tidak ada alasan. Karena soal berbuat dosa itu justru tantangan utama bagi orang Kristen. Kalau dia berbuat dosa, dia bikin masalah dengan sesamanya, berarti dia ada di bawah kuasa, bukan di kuasa Tuhan. Karena Tuhan itu mengajarkan untuk kita bisa menjalin hubungan yang baik. Nah itu contohnya pada waktu, contoh konkret sekali waktu Yesus disalib. Dia tidak melawan, dia membiarkan saja dirinya diperlakukan seperti apa. Dan mereka yang berada di kuasa dosa ini, mereka begitu melampiaskan untuk memuaskan hatinya dengan menganiaya, menghina, meludahi, melakukan segala sesuatu. Itu lengkap banget tuh waktu Yesus ditangkap itu. Itu lengkap sekali. Di situ Alkitab mau menunjukkan betapa kebencian orang yang diperbudak oleh iblis ini memuaskan hawa nafsunya untuk melampiaskan hawa nafsunya itu kepada Yesus. Itu lengkap, sempurna sekali gitu loh. Nah di sini contoh-contoh konkret dari Yesus, sehingga kita diajarkan sederhana saja. Kalau aku merdekakan kamu, kamu betul-betul merdeka, artinya kita tidak punya masalah dengan sesamanya. Satu kenyataan bahwa itu tantangan utama dalam hidup ini, bahwa manusia itu akan berhadapan dengan sesamanya yang berbeda. Bahkan bukan dengan sesama saja, di dalam diri kita sendiri sudah ada perbedaan. Jadi diri kita, orang Kristen sendiri itu sudah berperang dalam dirinya sendiri. Sebelum dengan orang lain itu dia sudah berperang sendiri. Seperti dikatakan dalam Efesus 6 itu. Lawan kita bukanlah darah dan daging. Lawan kita bukan orang, bukan manusia. Tetapi lawan kita ada roh-roh di udara yang jahat. Jadi orang Kristen itu berhadapan dengan itu. Nah, disitulah bukti kemerdekaan atau tidak orang itu. Karena kalau kita tidak merdeka, berarti kita di bawah kuasa roh jahat. Itu. Jadi bukti orang Kristen, dia harus hidup yang baik, yang benar terhadap sesama. Bahkan harus mengalah dengan sesamanya. Nah, itu tekanan utama dalam kehidupan Kristen. Sehingga itu bukti bahwa betul-betul kita merdeka atau belum. Itu kita bisa koreksi diri kita. Kalau kita masih mudah emosi, masih mudah itu berarti kita belum bisa mengalahkan diri kita sendiri, apalagi orang lain gitu ya. Nah ini saya kira tambahan dari saya yang saya ambil dari dialog antara orang Yahudi dengan Yesus, karena ini hal yang penting. Orang Yahudi itu bukan orang sembarangan, mereka orang pilihan Tuhan. Tapi memang mereka masih dibiarkan untuk berjalan atau mengambil inisiatif dari akal pikiran mereka sendiri, dan ternyata salah. Menurut Yesus, kalau kamu berbuat salah itu berarti kamu tidak merdeka, berarti kamu berada di kuasa dosa. Nah, itu dari saya sedemikian. Baik, sangat menarik apa yang kemudian Pak Martin uraikan pada kita semua ya. Kembali kepada pembahasan merdeka dalam perspektif Islam. Jadi saya ceritakan sebuah kisah ya. Ketika Rib'i bin Amir radhiyallahu an, yang adalah dia salah satu utusan pasukan Islam di dalam perang Qadisiyah. Beliau ini kemudian ditanya perihal kedatangannya oleh Rustum. Rustum ini adalah salah satu panglima ya pasukan Persia kala itu. Lalu kemudian Rib'i bin Amir radhiyallahu an ini menjawab ketika ia ditanyai. Dia katakan bahwa Allah mengutus kami untuk memerdekakan manusia dari penghambaan manusia kepada manusia menuju penghambaan manusia kepada Rabb manusia, pencipta manusia. Dari sempitnya kehidupan dunia kepada kelapangan kehidupan dunia. Dari ketidakadilan ajaran-ajaran yang ada kepada keadilan yang ada di dalam agama Islam. Nah, jadi dari kisah ini nampak nyata bahwa ajaran Islam itu ternyata juga memandang kemerdekaan bukan hanya dari sisi aspek batiniah lahiriah saja, namun memandang kemerdekaan itu dari semua aspek, baik dari segi lahiriah maupun batiniah. Maksudnya kemerdekaan atau bebas dari penghambaan kepada selain daripada Allah menuju kepada ketauhidan untuk ranah batiniah, dan kemudian memerdekakan ini adalah sebuah implementasi dari keadaan kesempitan dunia
dan ketidakadilan menuju ke lapangan, dan keadilan yang mana keadilan itu terpaut di dalam ajaran agama Islam dalam ranah lahiriah. Lahiriah sehingga kemudian melahirkan kepuasan batiniah. Nah, ini yang kemudian kita urai bahwa kemerdekaan di dalam ajaran agama Islam itu memiliki makna yang asasi. Asasi dalam hal ketika manusia berada dalam fitrahnya, yaitu kemerdekaan di dalam menjalankan syariat Islam dan mendudukkan individu-individu Islam, yaitu Muslim, pada tatanan tauhid yang ada di dalam agama. Bahwa setiap manusia yang terlahir di muka bumi, sejatinya adalah manusia yang merdeka. Ini konsep di dalam ajaran agama Islam. Kok bisa seperti itu? Ya, ini karena sejatinya tak seorang pun yang terlahir di dunia ini kecuali telah bersaksi bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta langit dan bumi dan Islam adalah agamanya. Islam dalam arti kata bukan yang di KTP ya, tetapi Islam dalam arti kata ajaran Tuhan yang menyelamatkan, damai sejahtera. Itu yang saya maksud. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an di dalam surah Al-A'raf ya, ayat 172. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ahaza rabbuka min bani Adam. Ya, yang saya katakan di sini bahwa Tuhan mengeluarkan keturunan Adam itu dari tulang belakang, dari sulbi. Nah, kemudian Allah mengambil kesaksian terhadap roh keturunan Adam ini, semuanya. Lalu kemudian Allah mengatakan, alastu bi rabbikum. Bukankah aku ini Tuhanmu? Bukankah aku ini penciptamu? Keturunan Adam kemudian di alam praeksistensi mengatakan, kalu bala. Mereka menjawab, sahidana. Kami betulkan, kami persaksikan, kami iyakan, kami bersaksi. Lalu kemudian dikatakan, antakulu yaumal qiyamah inna kunna an haza ghafilin. Kami lakukan yang demikian itu, kami persaksikan yang demikian itu, agar di hari kiamat ya kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Jadi kemerdekaan itu mutlak adanya di dalam pengajaran agama Islam. Ketika manusia masih ada di alam roh, sudah dimerdekakan, sudah diakui bahwa tiada Tuhan selain Allah. Nanti setelah dia di atas muka bumi ini, barulah kemudian ada ketimpangan-ketimpangan, kecenderungan-kecenderungan kepada mengikuti hawa nafsu. Al-Quran lebih jauh menerangkan bahwa walau sya'a rabbuka la amana man fil ar kulluhum jami'a. Jadi Allah mengatakan gini, jika Tuhanmu menghendaki, maka tentulah beriman semua orang di atas muka bumi ini. Semua akan beriman. Tetapi kata Allah, afa anta tukrihun nas hatta. Hatta yakunu mu'minin. Akan tetapi apakah kamu hendak memaksa manusia agar mereka semua menjadi orang-orang yang beriman? Nah, ini artinya bahwa Islam itu menghargai perbedaan. Menghargai kemerdekaan terhadap orang lain untuk memilih agama masing-masing. Karena itulah saya katakan bahwa ketika manusia tidak berada di atas fitrah, sekali lagi saya katakan, ketika manusia itu tidak berada pada fitrah, bahwa sesungguhnya ya mereka adalah manusia yang dihidupkan, diciptakan oleh Allah dalam keadaan mereka tanpa membawa sedikit pun kesalahan, maka sesungguhnya orang itu belum merdeka. Sesungguhnya dia adalah manusia yang belum merdeka dan masih terjajah. Kenapa demikian? Karena kemerdekaan manusia yang asasi ini adalah ketika manusia itu dicipta, diberikan ruang untuk kemudian mereka memilih untuk menentukan dirinya mau seperti apa. Memilih untuk kemudian apakah dia mau menjadi orang pendosa ataukah kemudian mereka itu ingin menjadi orang yang beriman. Oleh karena itu, ya harus dilahirkan dalam keadaan kertas putih.
diberikan kemerdekaan, diberikan kebebasan untuk memilih. Jadi kemerdekaan manusia yang asasi, kalau dikatakan bahwa mereka sudah terjamah dengan kemaksiatan sebelum mereka melakukan, maka itu sama halnya kemerdekaannya terampas dari lingkungan di mana dia itu sebagai manusia yang harus bertumbuh secara fitrah. Rasul Muhammad SAW itu bersabda, setiap manusia terlahir dalam keadaan suci, terlahir dalam keadaan fitrah, terlahir dalam keadaan merdeka. Selanjutnya orang tuanya lah yang menjadikan orang-orang ini menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, menjadi Majusi, atau menjadi ateis, atau menjadi Muslim. Mereka merdeka tadinya. Itu yang perlu dipahami. Jadi setiap Muslim hendaklah memaknai bahwa kemerdekaan itu sebagai pembebasan dari segala bentuk kesyirikan yang dapat menyimpangkan dari jalan fitrahnya manusia. Begitu juga kemerdekaan seorang Muslim itu sejatinya adalah terbebasnya seorang hamba dari segala sistem kehidupan yang tidak bersumber dari aturan Islam dan juga sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Olehnya itu, dari saya terakhir, ketika ada seorang hamba senantiasa berkomitmen untuk bagaimana menjalankan syariat Islam dan tunduk kepada ajaran Islam, maka orang itu sejatinya sudah merdeka. Kenapa? Karena wakulil haqqu min rabbikum. Kata Allah, katakan kepada mereka, katakan kepada manusia ya Muhammad, kebenaran itu dari Tuhanmu. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Barang siapa yang mau beriman, silakan dia beriman. Namun barang siapa yang menghendaki kekufuran, menghendaki pengingkaran, silakan, biarlah mereka kufur. Artinya tidak ada kemudian pemaksaan di dalam ajaran agama Islam, oh kamu harus beriman. Inna atadna lizzalimina nara. Karena Allah sudah menggambarkan itu. Orang-orang yang zalim, tempatnya ada kembali kepada neraka. Jadi yang mau beriman silakan, yang tidak mau beriman silakan. Karena upah dari segala perbuatan itu sudah ditentukan oleh Allah kelak antara jannah surga ataupun nar neraka. Demikian Pak Martin, silakan. Ya. Jadi di dalam Yesus itu ada perintah baru, ya. Di Yohanes 13 ayat 34 ada perintah baru, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Nah, ini ukurannya itu di situ. Jadi ajaran inti Yesus adalah mengasihi, kasih. Sehingga Yesus datang itu hanya untuk itu aja, untuk supaya manusia itu hidup dalam kasih. Makanya dia bilang, hendaklah kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi Yesus memberi contoh. Yesus sendiri datang untuk memberi contoh mengasihi. Nah itu yang kita pegang sehingga kita betul-betul dapat ajaran murni dari Tuhan langsung, contoh konkret dari Tuhan sendiri gitu. Supaya kamu saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu gitu. Nah ini yang jadi pegang kita sehingga sebagai manusia tentu kita sebelum mendapat kekuatan dari Tuhan sendiri untuk menolong kita juga berhadapan dengan keinginan kita sendiri. Jadi kita manusia ini ada dua kecenderungan, yaitu yang istilah dalam Kristen itu daging namanya. Daging itu adalah keinginan kita sendiri dan keinginan roh. Ada di beda itu, keinginan roh dan keinginan daging. Ini ada suara noise. Ya. Jadi dalam hidup kita sendiri, dalam diri kita ada dua hal di sini. Ada namanya keinginan daging, itu yang diajarkan di Alkitab oleh kita kepada kita, dan juga keinginan roh. Makanya dalam Galatia dikatakan Galatia 5 ayat 16, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan mengikuti keinginan daging. Itu di dalam Galatia 5 ayat 16, hiduplah oleh roh. Artinya hidup oleh roh itu hidup yang dituntun oleh Tuhan. Jadi Tuhan sendiri memberi kita kemampuan untuk kita bisa hidup dalam kebenaran, yaitu mengasihi. Ya, pertama Tuhan kasih iman, supaya kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan percaya sama yang lain-lain, atau pertimbangan macam-macam itu jangan. Sepenuhnya percaya saja kepada Tuhan, lalu kita dengar apa yang diperintahkan, lalu kita lakukan. Dan perintah utama dalam ajaran Yesus adalah saling mengasihi. Itu. Nah, sementara kita manusia ini mempunyai dua kepentingan. Satu namanya kecenderungan daging itu, yaitu keinginan egoistis manusia. Keinginan daging itu keinginan egoistis, hanya mementingkan diri sendiri. Sedangkan Yesus mengajarkan supaya memperhatikan kepentingan orang lain juga. Ini penting ini.
Jadi kita tidak hanya mementingkan diri kita sendiri, diri kita perlu perhatikan, tapi juga kepentingan orang lain juga harus diperhatikan. Itu ajaran Tuhan Yesus itu di sana. Sehingga kita tidak ragu-ragu di dalam menerapkan hidup yang merdeka ini, supaya kita tidak dijajah oleh yang lain-lain. Kalau ajaran lain yang tidak mengasihi, itu saya anggap itu adalah penjajahan. Gitu. Entah dari roh yang mana, karena kalau dari Roh Kudus, roh dari Tuhan sendiri, dia mengajarkan kita untuk tetap mengasihi. Bahkan kita berani berkorban, berani dirugikan, berani mengalah demi untuk kebaikan, untuk mengasihi itu. Nah, ini ajaran-ajaran yang bagi saya memang sangat luar biasa bagi kita, sehingga kita betul-betul terarah untuk hidupnya yang betul-betul merdeka. Karena kalau hati dan pikiran kita dikuasai oleh dosa, kita tidak tenang. Gitu. Kita bingung menghadapi masalah-masalah. Tapi kalau kita dikuasai oleh Roh Kudus sendiri, kita merdeka-merdeka aja. Kita tidak perlu repot mikirin apa yang nanti begini begitu, itu tidak begitu repot. Begitu ada masalah, kita minta tuntunan Tuhan supaya kita bersikap yang seperti apa. Respon kita seperti itu aja. Jadi kita betul-betul merdeka. Nggak ada pertimbangan lain, itu tidak ada. Nah, di sini pentingnya dengan Yesus di situ. Dengan Yesus kita dikaruniakan iman, karena tanpa iman tidak berkenan kepada Tuhan. Orang Kristen harus hidupnya berdasarkan iman, begitu. Lalu keduanya, dengan iman kita, dengan keyakinan kita yang kokoh, kita dikaruniakan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ini adalah kuasa Tuhan untuk menguasai hati dan pikiran kita, supaya bisa mengalahkan sifat kedagingan kita, sifat kemanusiaan kita ini supaya dikalahkan gitu. Karena sifat kemanusiaan kita ini adalah egoistis. Dia lebih mementingkan diri sendiri gitu. Kata yang bagus sih untuk diri sendiri, tetapi merugikan orang lain. Nah, ini kita sampai diajarkan sampai ke hal-hal seperti itu. Itu luar biasanya ajaran kasih itu di situ. Jadi kita tidak harus mementingkan diri kita sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Bahkan kita diajarkan kalau perlu mengalah. Kenapa kamu tidak mau dirugikan? Kenapa kamu tidak mau diperlakukan tidak adil? Itu sampai sana. Jadi kita diperlakukan tidak adil pun kita harus bisa terima. Ya. Kita dirugikan juga kita harus bisa terima gitu. Artinya karena kebenaran. Karena Yesus mengatakan, kalau karena aku, kamu dirugikan, kamu akan saya gantikan 100 kali lipat. Artinya apa? Kalau karena kita taat kepada Tuhan, kita mengalah, kita mau dirugikan oleh orang lain, kita akan digantikan 100 kali lipat. Ini janjinya Tuhan yang memberi kepastian kita kepada kita bahwa kita harus betul-betul berani mengasihi sesama manusia. Itu. Jadi kalau kita belum bisa mengasihi sesama manusia, ya itu kita belum merdeka. Ukurannya sederhana aja. Karena itu sudah dibuktikan sendiri oleh Yesus sendiri pada waktu direncanakan mau ditangkap. 3 tahun loh Yesus melayani itu direncanakan jahat oleh orang Yahudi. Mereka tidak cocok. Semua disalah-salahkan, dicari-cari kesalahannya. Sampai akhirnya mereka dapatkan karena kata Yesus dia adalah anak Allah, Mesias anak Allah, sedangkan mereka tidak percaya Yesus Mesias. Mereka mau Mesias yang seperti Daud, raja yang berperang begitu. Yesus bukan perang-perang seperti Daud. Yesus itu memerangi iblis yang berkuasa di dalam hati dan pikiran kita. Jadi Mesias itu untuk bebas kita dari kuasa dosa itu, yaitu kuasa roh-roh jahat itu. Sedangkan pengertian orang Yahudi, Mesias menurut mereka itu harus seperti Daud yang bisa berperang secara fisik, lalu bisa mengalahkan penjajah-penjajah Romawi, karena pada waktu mereka dijajah. Dulu dijajah oleh Babelonia, tapi lalu kemudian mereka dijajah oleh Romawi, bahkan Yunani. Ini semua yang mereka risih. Kenapa kita sebagai umat Tuhan kok bisa dijajah sama orang kafir gitu loh. Tapi Tuhan di sini mau ajarkan, Tuhan Yesus mengajarkan, bukan soal penjajah itu bukan persoalan dalam hidup kamu. Jajah menjajah itu bukan persoalan. Tapi kalau kamu dijajah oleh roh dunia, itu yang sangat berbahaya. Maka Yesus datang untuk membebaskan manusia dari roh-roh jahat, roh-roh dunia. Nah itu sebenarnya Mesias itu untuk membebaskan orang dari roh jahat yang menguasai hati dan pikiran kita sehingga kita diarahkan untuk berbuat yang jahat. Makanya Yesus mau tekankan bahwa kamu harus saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Nah itu dari saya. Silakan. Baik. Terima kasih Pak Martin. Jadi kami umat Islam itu memahami dan juga apa yang kemudian Pak Martin sampaikan itu di ajaran Islam juga itu sedikit banyaknya ada kesamaan ya, bahwa pemahaman tentang kemerdekaan ketika dipahami secara sempit itu hanya pada ruang ketika seorang hanya memandang bahwa kemerdekaan itu hanya meliputi
hal-hal di mana kondisi pasukan musuh berhasil dipukul mundur dari wilayah perbatasan negara kita ini. Meski hal itu memang adalah bagian daripada indikasi kemerdekaan. Tapi sebagai orang yang memahami keyakinan agama, itu bukanlah kemerdekaan yang esensial. Mengapa demikian? Karena penjajahan terhadap suatu negeri bukan hanya berupa penghancuran negeri dalam bentuk fisik, ya, bukan hanya karena dirampasnya kekayaan alam yang ada di negara tersebut, melainkan berbagai corak dan ragam yang banyak dan bahkan lebih buruk daripada apa yang kemudian menjadi dasar dari penjajahan fisik terhadap sebuah negara. Nah, Islam mengatakan begini di dalam kaidah pengajaran Islam itu sendiri, bahwa ketika manusia dicipta oleh Allah, maka dari sejak itu kemudian Allah pun menciptakan yang dikatakan iblis. Sehingga di dalam keberadaannya sebagai makhluk yang merdeka, itu akan senantiasa dipengaruhi, ya, agar tunduk kepada keinginan iblis itu sendiri. Jadi corak penjajahan itu sebenarnya bukan hanya dari segi penjajah dalam bentuk fisik, tapi penjajahan yang sebenarnya itu adalah iblis. Iblis adalah penjajah yang paling berbahaya bagi semua manusia. Apa bahayanya? Bahayanya adalah penjajahannya itu tidak nampak. Penjajahannya itu senantiasa hanya berupaya untuk menyesatkan manusia dari jalan hidayah, dari jalan Islam hingga hari kiamat, dari jalan damai sejahtera. Ya. Iblis di dalam Al-Quran menerangkan, karena engkau telah menghukum saya, maka saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka, anak keturunan Adam, dari jalan engkau yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka, dari belakang, dari kiri, kanan, atas, bawah. Ya. Sehingga mendatangkan murkamu. Ini yang diterangkan oleh Al-Quran. Iblis menjajah manusia melalui bujuk rayunya yang dipoles dengan tampilan yang berbau ilmiah, yang berbau keindahan, kenikmatan, kebahagiaan, agar manusia itu menjauhi dan bahkan memusuhi ajaran dari Allah. Sehingga manusia bisa jadi jatuh pada kondisi manusia tertipu oleh propaganda daripada musuh ini. Ya, Allah menerangkan di dalam Al-Quranul Karim bahwa inna syaitan lakum aduwwum fattakhizu aduwwa innama yad'u hisbah, ya, liyakunu min ashabis sa'ir. Sungguh setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuhmu, karena sungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Gitu. Jadi Al-Quran menerangkan setan itu adalah musuh, maka perlakukanlah ia selayaknya musuh. Nah, ini harus disadari oleh umat Islam bahwa musuh itu bukan hanya iblis, bukan hanya tentara yang kemudian datang merampas, ya, kemerdekaan, tapi yang kedua itu adalah iblis yang nyata selalu mengajak kita untuk lari kepada kesyirikan dan seterusnya. Nah, selanjutnya penjajah manusia yang tidak kalah bahayanya adalah dirinya sendiri. Apa itu? Nafsu, syahwat, yang selalu kemudian mengajak manusia itu kepada kejelekan. Ya, yang selalu mengajak manusia kepada sesuatu yang tidak baik. Wa ma ubarri'u nafsi, innan nafsa, ya, la ammarah bisu' illa ma rahima rabbi, inna rabbi ghafurur rahim. Dan aku tidak menyatakan diriku terbebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu, ya, kecuali keinginan yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Jadi nafsu itu inna nafsa la ammarah, selalu mengajak kepada kejahatan. Jadi selain daripada musuh yang datang secara fisik, iblis yang senanti menggoda, pada diri manusia ada sebuah perangkat yang mana perangkat itu menjadi tumpangan iblis. Itulah nafsu, itulah syahwat. Nafsu ini adalah dalam pengajaran kita umat Islam, nafsu lawamah, jiwa yang selalu guncang, jiwa yang selalu ragu, jiwa yang selalu tidak terarah dalam kehidupannya, jiwa di mana mengantarkan manusia itu kepada keburukan. Nafsu dan syahwat seperti ini yang saya maksud adalah kecenderungan untuk kemudian meninggalkan ajaran agama. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, penjajah dalam rupa dunia. Ini lebih bahaya juga. Penjajah dalam rupa dunia, penjajah dalam rupa materi maksud saya. Jadi yang kerap kali nampak dalam pribadi manusia itu adalah adanya kecenderungan terhadap duniawi. Nah, model penjajahan satu ini itu tidak akan pernah ada puas-puasnya. Itu tidak akan pernah ada puas-puasnya. Sehingga untuk mendapatkannya pun manusia terkadang dengan mudah melakukan pertumpahan darah. Ya. Jadi penjajahan ini adalah penjajahan berupa kecintaan terhadap dunia. Sementara di dalam konsep Islam, cinta dunia adalah racun dalam kehidupan umat manusia. Kenapa? Satu tatanan sebuah negara bisa rusak, membuat aturan tapi dilanggar sendiri aturannya, membuat satu ketentuan tapi dilanggar semua ketentuannya, itu disebabkan karena cinta terhadap dunia. Ya, karena itulah kemudian kemerdekaan yang hakiki adalah mengembalikan manusia kepada fitrahnya, mengembalikan manusia kepada kondisi yang kondisi di mana Allah manusia itu merasa masih pada posisi di mana berada dari asal itu sendiri, yaitu Allah. Nah, sementara Allah itu maha suci, maha kudus. Sehingga ya, kemerdekaan yang hakiki adalah ketika manusia itu mampu mengembalikan fitrahnya sebagai manusia yang dicipta dalam bentuk fi aksani takwim, dalam bentuk yang sempurna, sehingga manusia itu terlepas dari kecenderungan terhadap penjajahan-penjajahan yang saya maksud tadi. Sekira begitu sementara, silakan Pak Martin. Iya. Jadi saya kira kita kalau ajarannya ya hampir sama itu ya. Ya, mau bilang hampir sama lah ya. Nah, kalau ambil dari Roma 12 ayat 12 ini dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Artinya apa? Bahwa kita untuk menjauhkan diri dari penindak atau penjajahan iblis ini, kita harus bersukacita dalam pengharapan. Artinya bahwa kalaupun kita harus mengalami masalah dalam menghadapi dosa ini, kita harus tetap aja bersukacita dalam pengharapan bahwa kita tahu pasti bahwa Tuhan akan tolong untuk menyelesaikannya juga gitu. Sabar dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Artinya pada waktu kita ingin mempertahankan hidup kita untuk tidak berbuat dosa, di sanalah doa itu kita lakukan, minta kekuatan dari Tuhan supaya kita bisa menerapkan namanya ajaran kasih itu. Sehingga di sini kita sudah diperlengkapi, diajarkan begitu rupa, karena kalau kita berdasarkan pada ukuran akal pikiran kita, pertimbangan kita sendiri, kebijakan kita sendiri, kita akan sulit mengalahkan keinginan daging kita. Keinginan manusiawi kita ini akan sangat sulit untuk kita kalahkan gitu. Kalau bukan kekuatan dari Tuhan. Makanya satu hal yang paling penting di sini, berharap kepada Tuhan itu. Bersukacita dalam pengharapan. Begitu, karena kita bagaimanapun dalam hidup ini, kita akan menghadapi masalah. Mungkin kita dirugikan, mungkin kita juga dianiaya gitu loh. Itu akan kita hadapi dalam hidup ini. Sehingga disinilah bagaimana Yesus mengajarkan supaya bersukacitalah dalam pengharapan. Artinya pengharapan itu selalu ada walaupun kita harus mengalami berbagai macam masalah gitu, penderitaan. Karena kita harus menerapkan hidup yang merdeka ini. Karena kita menjaga supaya kita jangan sampai dikuasai oleh iblis. Karena perbuatan niat jahat saja kita sudah berada di kuasa iblis gitu. Sampai akhirnya kita bisa merugikan orang lain.
Nah itu berarti kita tidak lagi berharap kepada Tuhan. Nah inilah tekanan-tekanan yang diajarkan di dalam Injil supaya manusia itu betul-betul menyerahkan diri sepenuhnya. Makanya kita berpegang pada iman itu. Iman itu pengharapan sepenuhnya kepada Tuhan saja gitu. Tidak mengharapkan dari akal pikiran kita sendiri. Nah kita dijauhkan dari itu. Kalau misalnya kita manusia punya program, kita punya rencana, itu bagus. Tetapi Tuhan minta supaya libatkan Tuhan di dalam setiap rencana kita. Apa yang mau kita lakukan itu libatkan Tuhan di dalamnya itu. Supaya Tuhan menuntun kita sudah yang dikatakan bahwa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus. Di sanalah kita menggantungkan diri kepada Tuhan. Makanya hal-hal yang melampaui akal kita, yang tidak bisa diterima oleh akal, itu akan disediakan oleh Tuhan bagi kita. Sehingga kita tidak perlu ragu di dalam menerapkan hidup yang mengasihi. Karena resikonya hidup mengasihi ini memang kalau kita lihat secara bukti nyata gitu memang merugikan kita sebenarnya itu. Merugikan karena kita harus ngalah terhadap setiap perbuatan yang jahat terhadap kita. Tetapi di sisi lain dalam jangka panjang kita lihat bahwa kita di sana kita betul-betul tidak dirugikan, bahkan kita penuh dengan kemenangan gitu loh. Karena tujuan akhir iblis itu ingin membinasakan, membunuh dan membinasakan gitu. Tapi Tuhan merencanakan yang baik buat kita. Jadi walaupun sementara kita harus mengalami penderitaan atau kerugian, tapi Tuhan akan menggantikan semua itu sehingga akhirnya apa? Setelah kita berulang-ulang mengalami berbagai macam tantangan dan kita berharap kepada Tuhan, kita di sana kita lihat kuasa Tuhan itu bekerja gitu. Ada kuasa Tuhan yang nyata bahwa ternyata memang Tuhan luar biasa. Dia bisa mengembalikan semua kerugian-kerugian kita, kekecewaan-kecewaan kita dipulihkan dengan sukacita dalam pengharapan tadi. Itu membuat kita berani untuk mau mengalah. Kita berani untuk melayani sesama manusia dengan baik, bahkan dengan orang yang membenci sekalipun. Kita tetap berpikir positif saja bagi mereka karena orang yang melakukan yang tidak baik itu yang merugikan orang lain, mereka itu akan rugi sendiri. Mereka itu akan rugi sendiri. Jadi apa yang kita lakukan itu akan kembali kepada diri kita sendiri, gitu. Jadi ini yang menjadi ukuran kita seperti itu. Pertama, kita percaya pada Tuhan sehingga kita bisa melakukan hal yang baik. Keduanya, kalaupun kita dirugikan, kita tidak akan rugi seterusnya atau kita akan kehilangan itu tidak, gitu. Karena apa yang kita lakukan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Kalau kita lakukan yang baik, pasti kembalinya kepada kita baik, walaupun sementara kita dirugikan misalnya. Tapi kalau kita berbuat yang jahat, cepat atau lambat, masalah itu akan kembali kepada kita. Jadi apa yang kita lakukan itu kembali kepada diri kita sendiri. Nah, hal seperti ini mendasari pertimbangan manusia supaya kita tetap bisa bertahan di dalam kehidupan kita untuk bisa menerapkan kasih itu dengan sempurna gitu. Ya otomatis pertolongan dari Tuhan, karena tanpa Tuhan kita nggak akan bisa. Karena gejolak atau dorongan kemanusiaan kita, hati, pikiran kita, akal pikiran kita itu nggak mau itu gitu. Itu menurut akal tuh nggak mungkin dia bisa ngalah semua orang gitu. Tapi dengan keyakinan kepada Tuhan, dengan adanya dikatakan bersukacita dalam pengharapan tadi, itu berarti kalaupun kita menderita, kita harus yakin bahwa Tuhan akan mengembalikan itu. Nah ini yang menjadi dasar kita sehingga kita bisa berpegang pada ajaran kasih itu dengan kuat. Karena dari pengalaman hidup kita pribadi juga kita mengalami itu. Bagaimana kita mengalami dirugikan atau diperlakukan tidak adil, itu bagaimana? Itu otomatis manusiawi kita kan menolak. Tetapi karena iman tadi, karena kita percaya kepada janji Tuhan, kita berani. Nah, disitulah yang membuat kita betul-betul merdeka tuh di situ. Kalau kita masih berpikir untuk misalnya perbuatan orang yang merugikan, yang melecehkan kita, kalau kita terbelenggu di sana, kita tidak merdeka. Kita tidak merdeka itu. Tapi kita harus berani begitu. Berani dalam arti berani mengalah, berani dirugikan, berani tidak diperlakukan tidak adil. Dan itu banyak terjadi dalam kehidupan kita, itu banyak terjadi. Tapi karena kita sudah yakin akan janji Tuhan, itulah malah jadi satu kebanggaan. Jadi kalau kita bisa ngalah, kita bisa mengasihi orang lain, itu satu kebanggaan buat kita gitu. Nah ini ya sebenarnya satu hal yang luar biasa yang diajarkan Tuhan buat kita, sehingga kita betul-betul menikmati hidup ini dengan baik gitu. Tanpa kita peduli dengan perlakuan orang yang seperti apapun dah. Kita menghargai semua orang gitu. Tapi kita juga harus sadar bahwa tiap orang itu berbeda-beda.
punya jalan pikiran, pertumbuhan imannya juga berbeda-beda. Tidak usah jauh-jauh dengan umat lain. Di dalam kekristenan pun kita berhadapan dengan berbagai macam orang yang berbeda. Dan di sana kita belajar bagaimana kita mengenal orang lain yang berbeda ini. Nah, inilah hal-hal yang penting bagi kita supaya kita bisa mempertahankan iman kita kepada Tuhan dengan melakukan hal yang baik terhadap sesamanya. Nah, begitu dari saya, Pak Juma. Baik, makasih Pak Martin atas paparannya. Jadi kembali kepada poin yang saya urai tadi, kemerdekaan itu adalah merdeka dari penjajahan keinginan terhadap duniawi, kecintaan terhadap duniawi yang berlebihan, kemudian penjajahan dari manusia, seperti yang saya gambarkan tadi, penjajahan dari negara lain terhadap negara kita, dan juga penjajahan syahwat, dan juga penjajahan iblis. Nah, yang terpenting kemudian dari beberapa poin ini adalah penjajahan yang meracuni manusia akan kecintaannya manusia terhadap wanita, harta, dan tahta. Rasulullah Muhammad SAW itu menggambarkan di dalam sebuah hadits, ya, ketika Rasulullah Muhammad SAW diminta oleh seseorang untuk menunjukkan suatu amal di mana perbuatannya ini akan dicintai oleh Allah dan akan dicintai oleh manusia. Apa yang digambarkan kemudian oleh Rasulullah Muhammad SAW terkait itu? Rasulullah bersabda, suhudlah terhadap dunia, niscaya engkau akan dicintai oleh Allah. Dan bersikap suhudlah terhadap apa yang dimiliki manusia, niscaya engkau akan dicintai manusia. Maksud dari kata suhud di sini adalah ketundukan dan tidak adanya ketertarikan yang berlebihan terhadap sesuatu. Jadi suhud terhadap dunia artinya tidak terlalu tertarik untuk mengejar kehidupan dunia. Maka kata Rasulullah, Allah akan mencintai engkau. Dan bersikap suhudlah terhadap apa yang dimiliki manusia, artinya janganlah engkau tertarik terhadap apa yang terhadap harta yang dimiliki oleh sesamamu manusia. Sehingga melahirkan keadaan di mana engkau akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan hal yang sama. Kata Rasulullah, jika engkau ingin dicintai oleh Allah dan manusia, suhudlah terhadap dunia dan suhudlah terhadap harta yang dimiliki oleh manusia. Niscaya engkau akan dicintai oleh Allah dan Allah akan mencintai engkau. Ini yang kemudian kemerdekaan yang menjadi hakiki ketika kita menyadari itu, bahwa tidaklah disebut seorang itu merdeka ketika dia memaksakan kehendaknya di dalam mendapatkan sesuatu, sehingga manusia itu menghalalkan segala macam cara. Nah, yang terakhir dari bentuk penjajahan yang harus kemudian dipahami oleh umat Islam di sini, itu adalah penjajahan dalam bentuk ghazwul fikr. Apa itu? Perang pemikiran. Jadi penjajahan dalam bentuk perang pemikiran, muatan daripada pengajaran itu adalah adanya invasi nilai-nilai penyimpangan yang bisa kemudian mengganggu akidah, mengganggu keyakinan, merusak tatanan agama, merusak moralitas, dan juga merusak pola pikir kaum muslimin dan muslimat, agar kemudian mereka ini jauh dari nilai-nilai Islam itu sendiri. Nah, mohon maaf saya harus katakan bahwa ini juga adalah merupakan penjajahan yang nyata. Dan mungkin itu juga dirasakan oleh teman-teman Kristen. Adanya ronrongan pemikiran-pemikiran agama luar yang kemudian masuk ke dalam tubuh Kristen, mempengaruhi Kristen agar kemudian orang Kristen meninggalkan keyakinannya. Mungkin itu dirasakan juga. Namun yang kemudian yang paling terasa itu di Islam. Karena generasi Islam yang tidak pernah belajar Quran akan bingung nantinya ketika diperhadapkan dengan kitab suci di luar daripada agama Islam. Karena di dalam Al-Quran diterangkan adanya kaidah-kaidah terkait dengan hal-hal yang sangat prinsip dalam agamanya, namun hal ini ternyata ditemukan juga di dalam agama lain. Seperti yang biasa saya katakan bahwa penerjemah dalam hal ini Bible
itu menggunakan istilah-istilah Islam. Generasi Islam awam yang tidak ada ketertarikan belajar Al-Quran, itu akan terperdaya dengan itu. Inilah yang dimaksud penjajahan dalam hal perang pemikiran. Model penjajahan dan invasi ini juga tidak kalah bahayanya. Kenapa? Karena penjajahan model ini datang dengan begitu halus. Datang dengan awalnya tersembunyi-sembunyi, kemudian melakukan satu propaganda-propaganda di media-media. Bahkan kita melihat banyak yang langsung terjun ke lapangan, memperlihatkan adanya perang pemikiran yang seharusnya tidak perlu terjadi. Nah, ini yang kemudian menjadi bahan pemikiran kami sebagai kristolog di dalam menghadapi kondisi yang seperti ini. Ini penjajahan, ini adalah penjajahan ghazwul fikr, perang pemikiran. Ya, karena itulah kemudian keberadaan kami sebagai apologet tidak mungkin tinggal diam. Ketika ada gerakan-gerakan yang kemudian sengaja untuk melakukan satu gerakan-gerakan di mana gerakan itu tujuannya adalah mengambil generasi-generasi Islam yang atau orang-orang Islam yang awam terhadap Al-Quran untuk masuk ke dalam ajaran agama di luar daripada Islam. Nah, ini hal-hal yang kayak begini itu tidak bisa dikatakan sebagai sebuah kemerdekaan. Bahkan itu adalah sebuah penjajahan yang terselubung. Karena itulah kemudian Islam menggarisbawahi seperti apa yang diterangkan oleh Al-Quran itu sendiri. Kebenaran itu dari Tuhanmu. Barang siapa yang ingin beriman, maka hendaklah ia beriman. Barang siapa yang ingin kufur, maka hendaklah ia kufur. Namun kemudian Al-Quran menggarisbawahi, ya, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada sekelompok manusia, segolongan manusia yang mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Jadi ketika ada kemungkaran, ada ajakan untuk melakukan kemungkaran, penjajahan, maka sekelompok manusia harus ada tampil untuk mencegah itu, mengajak kepada kondisi kemerdekaan yang sesungguhnya. Ya, jadi yang saya ingin sampaikan di sini sebagai penutup mungkin ya dari saya, bahwa ketika manusia itu dicipta dalam keadaan mereka dalam keadaan fitrah, mereka dalam keadaan suci, perjalanan hidupnya lah yang kemudian menyebabkan manusia itu terkungkung oleh keadaan. Nah, terkait dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 ini, ya saya mengajak kepada semua kita, apapun agamanya, yuk mari kita kemudian mengisi kemerdekaan ini dengan rasa syukur yang sedalam-dalamnya. Karena Al-Quran menerangkan begini, wa ista'azzan rabbukum la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ini yang diterangkan oleh Al-Quran. Dan ingatlah ketika Tuhanmu ya memaklumkan kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu, tetapi jika engkau mengingkari nikmatku, maka ketahuilah azabku bagi orang-orang yang zalim itu sangat berat. Nah, ini yang kemudian sebagai pesan dari saya, bahwa mari kita mengisi kemerdekaan ini dengan memberikan sumbangsi yang positif terhadap kemerdekaan kita. Sebagai anak bangsa, tidak mesti memilah bahwa ini mayoritas, ini minoritas, ini agamanya Islam, ini Kristen, ini Hindu, ini Buddha. Tapi mari kita saling rangkulan, membangun apapun yang bisa kita berikan terhadap negara demi anak cucu kita ke depan. Saya sangat terharu ketika melihat pertandingan antara Indonesia dengan Thailand. Misalnya pertandingan bola atau bulu tangkis. Bulu tangkis atlet dari Indonesia itu diwakili oleh teman-teman Chinese, orang-orang yang notabene yang tidak Islam, bukan beragama Islam, tetapi seruan bergemuruh di seluruh tanah air ketika mereka sedang berhadapan lawan dari negara lain. Tidak melihat apa agamanya. Inilah cerminan bahwa kita sangat mencintai negara kita ini. Tidak terlepas daripada ikatan agama, ya kita senantiasa membentengi negara kita dengan rasa cinta satu sama lain. Bukan karena atletnya adalah Kristen atau Islam, maka yang Kristen mematikan televisi, yang Islam juga matikan TV, bukan kayak begitu. Anak Indonesia, apapun agamanya,
tidak dibina dan dibesarkan dengan proses benci satu sama lain. Kita boleh majemuk beda agama, tetapi kita hanya bertentangan di atas meja terkait dengan perbincangan dialog lintas agama. Tapi dalam kehidupan nyata kita adalah saudara, kita adalah sekandung setanah air yang harus saling mendukung satu sama lain demi kemajuan bangsa dan negara, kemaslahatan anak cucu kita kelak. Demikian dari saya, Pak Martin. Ya, Mudah-mudahan bagus. apa yang saya sampaikan Ya. ini ada manfaatnya buat saya pribadi dan juga teman-teman Ya. sekalian. Terima kasih. Iya, luar biasa Bang Juma. Itu mencerahkan betul-betul itu. Nah, ini Terima kasih. closing statement dari saya juga. Saya ambil dari 1 Silakan. Yohanes 2 ayat 9. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Itu pertama. Yang keduanya dikatakan begini, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa, kasih akan Tuhan tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata dan keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jadi inilah hal-hal yang memotivasi manusia sehingga dia tidak merdeka itu. Karena itu keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup, itu yang membuat kita iri terhadap sama lalu bersaing. Tapi tadi Bang Juma angkat itu bahwa kita sebagai bangsa, kita saling melengkapi, saling menguatkan seperti bulu tangkis, olahraga, dan tentu dalam banyak hal lain juga lah. Di sini kita lihat bahwa perbedaan itu justru saling melengkapi. Seperti dari awal saya katakan, perbedaan itu bukan untuk bermusuhan, tapi saling melengkapi. Tidak mungkin satu bangsa bisa hidup dari dirinya sendiri, itu tidak mungkin. Tapi hari ini bagus Bang Juma sudah angkat itu, sehingga saya kira mencerahkan untuk semua yang mendengar dialog kita ini, supaya bertumbuh kesadaran sebagai orang yang merdeka, yang menghargai bangsa kita sama-sama ini. Kita membangun, seperti sekarang contohnya, kita akan sedikit ada masalah dengan Malaysia. Coba ini. Nah, kita kan harus satu, karena apa yang dikatakan negara lain, Malaysia ini menyangkut bangsa kita semua, bukan kepada orang Islam saja, Kristen, Hindu, Buddha, semua. Nah, sehingga di sinilah kita sadar bahwa kalau kita sudah melihat bangsa-bangsa lain, kita harus menjadi satu. Nah, menjadi satu di dalam hal ini, makanya kita bicara tentang kemerdekaan hari ini luar biasa sekali, karena mudah-mudahan ini sangat mencerahkan, ya. Bang Juma tadi sudah angkat begitu bagus, dan saya juga sudah sampaikan bagaimana kita harus merdeka dari penjajahan-penjajahan iblis yang hanya mementingkan diri sendiri. Tapi kita belajar untuk memperhatikan kepentingan orang lain juga, sesama bangsa, sehingga bangsa kita bisa dapat penghargaan. Nah, seperti sekarang Presiden kita Jokowi luar biasa, sudah bisa mengangkat kita tinggi-tinggi, menjauhi negara-negara kita yang lain. Mereka terpuruk, kita melejit ke atas. Nah, ini luar biasa. Jadi kita harapkan dengan kemerdekaan, dengan bersatunya bangsa ini, betul-betul kita jadi bangsa yang luar biasa, karena kita hanya punya potensi luar biasa. Kita sukunya banyak, kita agamanya banyak. Agama banyak itu berarti banyak dukungan-dukungan dari berbagai sisi dalam kehidupan ini, sehingga ini semua menjadi modal kita untuk membangun bangsa Indonesia sampai bangsa yang luar biasa di dunia ini, begitu. Saya kira ini akhir dari closing statement saya. Kiranya semua menjadi hal yang baik bagi kita seperti Indonesia. Terima kasih Bang Juma. Oke, terima kasih Pak, makasih sama-sama Pak Martin. Ya, jangan kemana-mana dulu. Terima kasih. Saya merefleksi kedua narasumber bahwa yang mempersatukan kita itu adalah merah putih. Merah itu di sana itu berdarah-darah untuk mencapai kemerdekaan. Putih artinya itu hati yang suci, hati yang tulus, hati yang betul-betul menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Sang Pencipta, agar waktu itu dimerdekakan. Alhamdulillah kita nikmati sekarang. Tapi setelah merdeka, banyak sekali terjadi insiden di mana-mana, tentu di luar kontrol kita. Mungkin juga bersumber dari kita. Untuk itu kedua pembicara saya mohon edukasi, motivasi kepada saudara-saudara kita di akar rumput agar berhenti saling menghujat, apalagi share gambar-gambar yang tidak senonoh, saling menghujat satu sama lain. Silakan dari Bang Juma dulu baru ke Pak Martin. Iya, jadi gini, adanya dialog yang dibangun kemudian antar lintas agama, Kristen dan Islam, harus kita jadikan sebagai
momentum di mana dua agama ini bisa dipertemukan dengan cara baik, dengan cara damai gitu. Sehingga hal-hal yang selama ini menjadi eh, riak di tengah masyarakat karena adanya kondisi di mana manusia yang ada eh, yang kita maksud ini itu tabu terhadap ajaran agama. Ketika berbicara mengenai Rasulullah Muhammad SAW, ketika teman-teman Kristen menyebut nama Rasulullah, seakan-akan itu sudah muatannya penghinaan. Begitu juga umat Islam ketika menyebut nama Yesus, dianggapnya itu adalah satu penghinaan. Sehingga mereka dengan mudahnya itu terbakar gitu. Padahal sesungguhnya ajaran Kristen itu diperintahkan untuk diberitakan kepada seluruh makhluk. Begitu juga Islam. Islam juga demikian adanya, diperintahkan untuk disampaikan mesti satu ayat kepada siapapun. Maka orang terima ataupun tidak terima, tidak boleh dipaksakan, la ikraha fiddin. Nah, mungkin metode di dalam penyampaian itu yang memiliki macam retorika, macam definisi atau macam penyampaian yang kemudian orang per orang salah menilainya. Padahal pada prinsipnya kemarahan yang dibangun di dalam dialog, seperti saya misalnya marah kepada Pak Martin, saya maki-maki ke Pak Martin. Dalam hati saya itu ada rasa bersalah gitu loh. Ada rasa berdosa. Kenapa? Pak Martin ini saudara saya, beliau adalah makhluk ciptaan Tuhannya saya, demikian juga dia. Aku ini saudaranya, aku adalah ciptaan Tuhannya dia. Itu konsep pemikiran yang harus dibangun. Sehingga teman-teman di luar sana, baik itu Islam, baik itu Kristen, jadilah penonton yang bijak. Bahwa biarkan kami berperang di atas medan tempur, kalian cukup menyimak dan menyaksikan mana yang benar, mana yang salah. Kenapa? Karena inti keberadaan kita dan kemudian tatanan kitab suci kita, itu sudah jelas gambarannya. Bahwa kita dicipta bersuku-suku, berbangsa-bangsa, itu adalah merupakan hikmat yang Tuhan beri kepada kita. Kenapa saya katakan begitu? Karena kita bukan hewan. Coba ayam, ada nggak? Ayam Jakarta, ayam Medan, ini ayam dari mana nih? Oh ini ayamnya beda. Ini ayam dari Makassar. Ini ayam, nggak ada yang kayak begitu. Karena mereka nggak bersuku-suku, nggak berbangsa-bangsa. Sama seperti kita manusia ini, hikmahnya agar kita saling mengenal. Ketika saling mengenal itulah kemudian kita saling membangun satu sama lain. Jadi ketika ada saya berdialog dengan teman Kristen marah atau nada yang keras, jangan yang dibawa itu ikut juga. Ini menandakan bahwa kami hanya di atas meja saja, kami seperti itu. Tapi pada saat kita ketemu 3 hari misalnya kita dipertemukan, saya dan Pak Martin berdialog 3 hari 3 malam sebuah hotel. Yakin dan percaya hari ketiga pasti kami akan berpelukan merasa sedih untuk berpisah. Meskipun dalam ruang itu kita ngotot-ngototan. Jadi sahabat-sahabat yang Kristen Islam dua agama kasih ini, ya tolonglah jangan cepat kemudian ketika ada sesuatu yang ini lantas kemudian kita cepat untuk terhasut dan merasakan sesuatu yang wah harus dilampiaskan dengan amarah dan sebagainya. Enggak perlu. Buktinya kita apalagi coba yang tidak dibahas di dalam dunia debat. Mau kita bahas Rasulullah, kita bahas Allah, kita bahas Al-Quran, kita bahas istri Rasulullah, kita bahas tuduhan-tuduhan pedofil, kita bahas semua pokoknya kita sudah bahas dan itu tuntas. Begitu juga sebaliknya teman-teman Kristen, kita sudah membahas Yesus itu manusia, Yesus itu berdoa kepada Tuhan, Yesus itu dilahirkan oleh manusia. Jadi semua dituntaskan oleh teman Kristen. Kami pun menuntaskan materi-materi yang dituduhkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi tidak perlu ada marah. Ketemu itu berpelukan kayak saya. Begitu ke kantor ketemu dengan teman-teman Kristen hari Ahad, saya jalan sama-sama. Dinda saya mau ibadah, boleh mobilnya diparkir dekat gereja, di situ ada warkop situ tunggu saya ibadah. Saya lakukan. Begitu juga hari Jumat. Dinda, hari Jumat saya antar ke masjid, saya di samping warkop, ya, saya ngopi di situ ya. Lillahi ta'ala Jumat kemarin, nah tuh Jumat kemarin, 2 minggu dari sekarang, kemarin itu sudah terlampaui. Hari Jumat, ya saudara saya yang Kristen itu sama-sama kami pergi, dia di warkop samping masjid itu dia ngopi. Kan enak kalau kayak begitu kan.
Jadi tidak perlu agama itu membuat kita itu saling benci satu sama lain. Fokus kita adalah membina generasi muda agar menjadi orang yang punya intelektual, cinta terhadap ajaran agamanya, dan kemudian cinta terhadap negaranya. Itu aja. Gitu loh. Kenapa ada kristologi? Supaya semua itu benang kusut itu diluruskan. Oh, tuduhannya begini, dijawab. Tuduhannya gini, dijawab. Kan itu selesai permasalahan. Jadi tidak perlu lagi ada akar rumput yang saling caci maki di bawah atau saling tengkar satu sama lain. Nggak perlu. Karena ya sekali lagi saya katakan, apa yang masuk di dalam pemikiran kita itu sama dengan teman-teman agama yang lain. Kita menginginkan adanya orang itu terselamatkan. Orang sebelah juga menginginkan kita terselamatkan. Jadi niatannya itu sama-sama. Ya, ingin mencerdaskan anak bangsa. Tapi kalau misalnya ada garis keras di antara kedua agama ini, nah itu yang kita tidak boleh kasih ruang. Saya kira begitu Bang Handi, makasih. Iya. Makasih Bang Joma. Pak Martin, ada edukasi ke akar rumput, silakan Pak. Ya, jadi saya ini hari juga senang sekali setelah beberapa kali dengan Bang Joma ini kan saya bertahun-tahun, termasuk Bang Handi juga ya. Kita dulu mulai dengan kadang-kadang keras, bahasa-bahasa keras. Dan ternyata itu semua membuat kita belajar sampai sekarang ini ternyata kita sekarang kedua ketemu. Udah ketemu sekarang ini, apa tujuannya sebenarnya? Tujuannya adalah supaya kita bisa hidup bersama. Ya, melalui keyakinan kita masing-masing, agama masing-masing, kita membangun bangsa ini. Jadi PR kita, tanggung jawab kita dari semua agama-agama ini terhadap bangsa Indonesia. Karena nanti kita akan dicoba seperti terakhir nih orang Malaysia itu ada masalah dengan kita. Bilang kita ini miskin, lalu balas. Tapi ternyata sekarang kita lebih kaya dari mereka. Dan di sini artinya apa? Kepentingan bersatu dalam satu bangsa itu penting supaya kita harga diri kita ada di mata bangsa lain juga itu. Dan itu ya bagusnya di situ. Seperti juga saya lihat dari ayat Al-Quran di Hujarat 13 itu ya, bahwa Allah menciptakan manusia berbangsa-bangsa, bersuku-suku untuk saling mengenal. Ya, surat Hujarat 13 ini saya ingat sekali ayat itu. Makanya kalau kita masih di dalam perbedaan, saya bilang, kenapa orang Islam tidak mau berpegang pada ayat ini? Tuhan menciptakan perbedaan itu untuk saling mengenal, gitu loh. Nah ini, tapi sekarang kita sudah ketemukan bahwa ternyata saya dengan Bang Joma ini sekarang kita sudah nemukan jawabannya bahwa memang kita harus saling menghormati karena masing-masing itu saling membangun kehidupan bersama, gitu. Jadi bagus sekali dialog kita hari ini dan memang sebelumnya juga bahwa kita mengajarkan ke semua umat yang mendengar ini supaya betul membangun kebersamaan itu lebih penting lah daripada kita berbicara. Kita bicara berbeda boleh-boleh saja. Bang Juma bicara belajar kristologi, saya juga belajar Islamologi di kuliah saya dulu. Saya belajar Islamologi, makanya sedikit banyak juga saya tahu. Jadi di sini untuk apa? Untuk kita saling bisa membanding-bandingkan untuk menemukan seperti yang sekarang kita bisa selesaikan dialog ini dengan baik, bahwa di saat kemerdekaan inilah kita membangun bangsa ini, ya, di mana setiap umat beragama itu saling mendukung untuk saling membangun. Nah ini satu kenyataan bahwa dengan kebersamaan itu kita bisa membangun bangsa kita dan nama bangsa ini luar biasa. Dan ini sebenarnya kekayaan bangsa Indonesia yang kita harapkan semua umat menyadari ya, bangsa Indonesia luar biasa banget. Kita bandingkan dengan orang-orang Barat misalnya, atau orang di Arab sana yang hanya satu ini suku aja misalnya gitu. Kita di Indonesia ini berbagai-bagai, harusnya kita lebih hebat dari semua bangsa di dunia itu. Nah, cuma kita memang baru belajar. Selama 70 tahun mereka sekarang baru belajar bagaimana kita bersama-sama harus membangun bangsa ini supaya bangsa kita menjadi bangsa yang teladan, bangsa yang baik, dan kita menikmati sebagai anak bangsa ini. Tapi saya pikir bagus ini hari kita dialog dan saya harapkan semua pendengar dapat menyadari ini dan marilah kita sama-sama membangun karena orang Islam juga di sini di Hujarat 13 dikatakan Tuhan mencipta bangsa-bangsa dan suku-suku untuk saling mengenal. Jadi bukan saling bermusuhan ya. Dan sekarang kita sudah sampai kepada saling mengenal tadi ternyata manfaatnya luar biasa bagi bangsa. Nah, terima kasih untuk Bang Juma, Bang Adi, terima kasih banyak ya. Terima kasih Pak Martin. Menurut Bang Joma, kritik kristologi, belajar kristologi itu bukan untuk mencari kesalahan terus dihakimi, kesalahan itu berulang-ulang. Tapi di sana saling mengenal satu sama lain. Kristen bisa mengenal tentang Islam,
Begitu juga Islam bisa mengenal Kristen seperti apa agar saling kalau berbicara merdeka tapi tidak kebablasan, bertanggung jawab. Artinya dalam hal membicarakan tentang kekristenan itu dasarnya ada di Bible. Jadi tidak menjurus dalam hal penghinaan atau menista. Begitu juga saya himbau kepada saudara-saudara Kristen yang sering berbicara, bijaklah kalau ingin mempelajari Al-Quran dan hadis, silahkan dipelajari agar Anda tidak kebablasan dan bisa bersentuhan dengan hukum. Jadi dalam hal ini lebih baik saling mengerti, saling belajar. Tapi kalau ilmunya nggak nyampe, jangan coba-coba menyimpulkan. Inilah akarnya, inilah sumber masalahnya. Seperti ada beberapa oknum yang sekarang sudah tersangkut hukum, bahkan ada yang DPO dan ada ciri-cirinya lagi, dan ada anak cucunya lagi yang muncul di Indonesia. Mulai hari ini sekiranya belajarlah Islam kepada muslim yang ngerti, jangan belajar kepada yang non Islam terus kemudian Anda sok tahu mengerti tentang Al-Quran dan hadis. Ini nggak bijak. Inilah sumbu pemicunya sebenarnya. Akhirnya apa? Berbalas pantun. Mohon kiranya juga teman-teman yang sudah menjadi mualaf, ya pelajari Islam dulu dan jangan monolog membicarakan hal buruk agama lama Anda. Sebaliknya juga begitu. Mari kita damai di mengisi kemerdekaan ini, saling mengerti satu sama lain. Caranya mengerti adalah ya saling mempelajari Bible dan Al-Quran dan hadis. Itu kira-kira. Saya kembalikan ke jamaah. Ada yang mau interaktif? Silakan. Ada yang mau bertanya? Silakan. Oke, sepertinya. Ya, silakan Pak Martin, masih ada yang mau disampaikan? Saya kira cukup ya. Ya. Sudah cukup lah. Ya. Makasih Pak Martin. Ya, terima kasih. Makasih Pak Martin telah diskusi pagi ini untuk mengedukasi. Mudah-mudahan teman-teman Kristen yang di luar sana mendengarkan ini, ya tolong diaplikasikanlah wejangan-wejangan dari Pak Martin. Tolong berhentilah berbuat di luar daripada hal-hal yang bisa Anda bersentuhan dengan hukum. Ingat undang-undang kita, memang kita merdeka bebas berpendapat, tapi ada payung hukum yang membatasi kita biar nggak kebablasan. Terutama dalam hal penista agama, dilarang keras menafsirkan kitab suci orang lain di luar daripada penafsiran pokok. Anda bisa bermonolog mengulang-ulang, itu Anda bisa terjerat hukum seperti KC dan lain-lain. Untuk itu mari belajar dan belajar. Jangan sampai mulutmu harimaumu, jarimu harimaumu. Salam merah putih, merdeka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.